Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali channel Ari Pancawala mengupload video terbaru yang mengulas tokoh pewayangan antagonis yang bisa jadi cukup terkenal di kalangan masyarakat, Patih Sengkuni. Simak terus, jangan kemana-mana. Dari begitu banyaknya tokoh pewayangan Jawa antagonis dalam cerita pewayangan Jawa, Pakem Wayang Purwa, salah satunya adalah Patih Sengkuni, tokoh antagonis yang pastinya cukup dikenal di kalangan masyarakat. Siapa itu Patih Sengkuni? Mari mengulasnya dari awal atau kisah muda dari Raden Sengkuni. Pada mudanya bernama Raden Suman atau Raden Trigantalpati, merupakan putra dari Prabu Kisworo dan Dewi Kesru. Mempunyai beberapa saudara, yakni kakak yang bernama Raden Gandoro, lalu Dewi Gendari. Raden Suman juga memiliki dua adik laki-laki, yakni Antisuro dan Surobasonto. Untuk awal kemunculan Raden Suman bisa menyimak lakon Sayembara Kunti Pilih atau alap-alapan Dewi Kunti. Nah, pada lakon tersebut terdapat salah satu plot yang mana Prabu Gandoro, kakak dari Raden Suman, raja dari kerajaan Ploso Jenar atau kerajaan Gandoro Deso, bersama Dewi Gendari dan Raden Suman menuju ke kerajaan Manduro untuk mengikuti Sayembara Kunti Pilih. Namun, karena telat, Prabu Gandoro di tengah perjalanan bertemu dengan Raden Pandu Dewonoto yang kala itu sudah memenangkan Sayembara Dewi Kunti dan juga pada kala itu sudah memboyong adik dari Raden Norosomo, yakni Dewi Madrim. Pada plot tersebut diceritakan Prabu Gandoro ingin merebut Dewi Kunti dari Raden Pandu, lalu terjadi adu tanding yang menyebabkan gugurnya Prabu Gandoro. Maka dari itu sebelum gugur, Prabu Gandoro menyerahkan Dewi Gendari untuk dijadikan putri boyongan oleh Raden Pandu menuju kerajaan Hastinapura. Lalu Raden Suman ditunjuk untuk menjadi raja di kerajaan Ploso Jenar atau Gandoro Deso oleh Raden Pandu Dewonoto. Adapun awal mengapa Raden Suman bisa mengabdi di kerajaan Hastinapura adalah ditunjuk menjadi juru tuntun dari Adipati Desrorastro era Prabu Pandu Dewonoto menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Karena pada saat itu Dewi Gendari merupakan istri dari Adipati Desrorastro. Itulah awal mula Raden Suman berada di kerajaan Hastinapura untuk mengabdi. Selain menjadi juru tuntun dari Adipati Desrorastro, Raden Suman juga mengasuh keponakannya, yakni Parakurawa. Inilah awal mula Raden Suman menanamkan bibit-bibit sifat yang kurang baik kepada Parakurawa, hingga Parakurawa selalu berselisih kepada para Pandawa, yakni para Pandu Putra. Untuk awal mula Raden Suman menjabat patih di kerajaan Hastinapura adalah pada era Prabu Pandu Dewonoto. Bisa menyimak lakon Gondo Monoloweng. Nah, disitulah awal mula diceritakan Raden Suman diangkat menjadi patih kerajaan Hastinapura. Di situ pula lakon yang menceritakan Raden Suman berubah wujud dari tampan menjadi buruk rupa, yakni karena dihajar habis-habisan oleh Raden Gondomono. Patih Sengkuni merupakan salah satu patih yang cukup sukses pada eranya karena menjabat selama 3 periode, yakni
pada era Prabu Pandu, Prabu Drestharastra, dan juga Prabu Duryudono. Nah, pada era Hastinapura dipimpin oleh Prabu Duryudono, begitu banyak lakon-lakon yang memunculkan Patih Sengkuni ini. Ada pada jejer pertama, Kerajaan Hastinapura, dan juga babak budalan Kerajaan Hastinapura, Patih Sengkuni. Tentu saja selalu ditunjuk untuk membubarkan Pasewakan oleh Prabu Duryudono. Adapun untuk nama Sengkuni merupakan pemberian dari Prabu Pandudewonata pada lakon Gondomonoloweng. Karena pada saat itu Raden Suman yang berhasil membolak-balikkan kata dan bermain kata hingga dirinya diangkat menjadi patih di Kerajaan Hastinapura. Dalam cerita pewayangan Jawa, Patih Sengkuni diceritakan mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Sekati atau Dewi Sumini, lalu mempunyai seorang putri yang bernama Dewi Antiwati. Nah, Dewi Antiwati ini adalah kelak dinikahi oleh Patih Udawa. Bisa menyimak lakon Udawa Rabi atau Rabine Udawa yang menceritakan pernikahan Raden Udawa menikahi Dewi Antiwati, putri dari Patih Sengkuni. Ada pula keturunan dari Patih Sengkuni yang lainnya yang mungkin cukup terkenal, yakni Raden Kertiwindu. Diceritakan, Raden Kertiwindu muncul setelah Perang Bharatayuddha Jayabinangun selesai. Raden Kertiwindu dimunculkan pada lakon Jumenengan Prabu Parikesit atau pada lakon Parikesit Jadi Ratu. Patih Sengkuni dalam cerita pewayangan Jawa merupakan tokoh yang licik dan juga pandai membolak-balikkan kata untuk mencapai tujuannya. Karena Patih Sengkuni memang diceritakan bukanlah tokoh yang sakti ataupun ahli dalam ilmu bela diri. Namun demikian, Patih Sengkuni merupakan salah satu tokoh pewayangan yang mempunyai kesaktian yang luar biasa karena tubuhnya kebal akan segala jenis serangan fisik maupun serangan segala macam pusaka. Hal tersebut dikarenakan khasiat minyak tolo. Bisa menyimak lakon Rebut Minyak Tolo, yang mana Patih Sengkuni mendapatkan daya kesaktian minyak tolo yang menjadikan tubuh dari Patih Sengkuni kebal dari segala macam serangan fisik dan juga serangan pusaka. Untuk kisah akhir hayat dari Patih Sengkuni bisa menyimak lakon Duryudono Gugur pada plot Sengkuni Beset. Nah, di situ diceritakan Raden Werkudara dengan kesaktiannya menghajar membabi buta Patih Sengkuni, namun tidak sedikit pun bisa menggores tubuh dari Patih Sengkuni. Bahkan setelah menggunakan godo rujak polo, Patih Sengkuni masih tetap tidak terluka sedikit pun tubuhnya. Hal tersebut karena daya khasiat minyak tolo yang kala itu dibalurkan ke seluruh tubuh dari Patih Sengkuni. Nah, pada saat itu terdapat plot yang cukup terkenal, yakni pada saat Raden Werkudara merobek kulit Sengkuni mulai dari lubang pembuangan kotorannya hingga menguliti sampai dengan Patih Sengkuni menemui akhir hayatnya. Demikianlah pemirsa ulasan secara umum dan juga secara sederhana mengenai tokoh pewayangan Jawa antagonis yang bisa mungkin cukup terkenal di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat penggemar pewayangan Jawa. Semoga penjelasan yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo untuk mendapatkan video-video dengan ulasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena begitu banyak kurangnya dari channel Ari Poncowolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.